Halo teman-teman, di tutorial kali ini saya akan bahas cara membuat superhero landing yang seperti ini. Untuk syutingnya bisa dilakukan sendirian saja. Yang diperlukan adalah hanya tripod dan kamera. Untuk kameranya di sini saya menggunakan iPhone X dengan setting 1080p 60 frame per second. Ada dua klip yang diperlukan. Yang pertama adalah klip lompatan. Dari pengalaman saya, ini gampang-gampang susah. Harus dilakukan berulang-ulang sampai dapat yang pas dan gambarnya tidak terpotong pas melompat. Setelah puas dengan klip yang pertama, selanjutnya langsung ambil klip kedua. Di sini posisi awal klip kedua harus sama dengan posisi akhir kamera dari klip pertama. Lalu, gerakan kameranya ke atas dan tahan kira-kira sampai 15 detik. Klip kedua ini nantinya akan kita reverse, sehingga kedua klip ini akan tersambung secara smooth. Pengambilan shoot dari klip pertama ke klip kedua juga harus dilakukan secara cepat. Karena apabila syuting di outdoor, pencahayaan dari sinar mataharinya akan sangat cepat berubah, yang akan mempengaruhi transisi dari kedua klip tersebut. Nah, setelah puas dengan kedua klip tersebut, selanjutnya kita tinggal lakukan edit saja. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail step-step dasarnya, karena saya asumsikan teman-teman udah memahami teknik dasar yang cukup. Apabila ada yang kelupaan, bisa ditonton lagi video-video basic tutorial saya yang sebelumnya. Yuk, kita mulai aja edit. Tempatkan di timeline klip kedua terlebih dahulu yang disusul oleh klip pertama seperti ini. Lalu, kita reverse klip keduanya sehingga gambarnya mulai dari atas jatuh ke bawah seperti ini. Selanjutnya, tempatkan klip pertama di atas klip kedua dan selaraskan. Saya ubah dulu opacity klip pertama untuk memudahkan mencari titik pertemuan yang selaras. Dan tandai dengan marker di timeline titik pertemuan awal dan akhirnya. Langkah selanjutnya adalah masking dan transform. Tambahkan draw mask effect ke klip pertama dan roughly cek apakah semua posisinya udah selaras. Lalu, pakai tools transform dan keyframe untuk merubah ukuran klip pertama dari ukuran 0 di titik awal dan berangsur-angsur membesar sampai pada akhirnya berukuran normal sesaat sebelum mencapai titik akhir. Selanjutnya, kita lakukan masking secara detail. Semakin banyak titik control point yang kita pasang, hasilnya akan semakin bagus. Lalu, kita tempatkan keyframe dan geser gambarnya frame by frame untuk memastikan objeknya masih dalam masking. Untuk masking ini memang dibutuhkan kesabaran, karena cukup banyak memakan waktu. Ada sebagian orang menggunakan teknik lain, yaitu freeze frame. Tetapi menurut saya hasilnya tidak akan sebagus dengan masking frame by frame seperti ini. Nah, setelah proses masking selesai, akan dapat hasil seperti ini. Selanjutnya, kita tambahkan efek bola energi dan lightning. Teman-teman bisa mendownloadnya di footagescrape.com. Nanti saya cantumkan URL-nya di bagian deskripsi. Untuk download list efek yang ada icon bintangnya, kita harus bayar subscription. Cuman sisanya free. Di contoh yang saya bikin, saya ambil yang free aja. Setelah di-download, tinggal import ke Final Cut Pro dan tempatkan di timeline. Atur size-nya dan posisinya dengan tools transform. Lalu, saya juga cek blend mode yang cocok. Di sini, saya menggunakan overlay dan linear dodge. Saya juga tambahkan efek colorize untuk merubah sedikit warnanya. Dan juga tambahkan efek flashing. Kita juga harus pakai keyframe untuk menyesuaikan gerakan bola energi dengan arah kamera yang bergerak ke bawah.
Selanjutnya, kita tambahkan efek ground impact di bagian akhir ketika landing. Dan saya juga tambahkan masking lagi, sehingga bagian lengannya tidak tertutup oleh efek ground impact tersebut. Langkah selanjutnya adalah tambahkan sound effect. Di sini hampir semuanya saya ambil dari iTunes. Hanya untuk sound effect lightning saja yang saya ambil dari footagecrate.com. Langkah terakhir adalah color correction dan tambahkan sedikit orange and teal grading. Dan selesai deh. Semoga tutorial ini cukup fun dan bermanfaat buat teman-teman. Tolong komen apabila ada yang kurang jelas, dan juga tolong kasih masukan untuk saya kalau ada request untuk bahas topik apa di tutorial selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe untuk support channel ini.